हमारे बाप का। Hi everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film full action pembunuh bayaran yang berjudul Dakat, keluaran tahun 2022 ini. Film ini mengisahkan tentang seorang pembunuh bayaran cantik yang dari kecil keluarganya telah dibantai. Dia mendapatkan misi untuk membunuh sindikat perdagangan manusia dan wanita yang sangat kejam. Tetapi dibalik itu, ternyata misinya itu terhubung dengan masa lalunya. So, mau tau gimana keseluruhan film ini? Siapkan bantal dan rebahan, bumper Ombre Walk Story. Bumper Om baru loh ini. Awal kisah di kota Budapest, Hungaria diperlihatkan mbak-mbak gental-gendul yang berdiri menatap keluar jendela cuman pakai kancut dan kotang doang. Baru mulai aja pemandangan gendal-gendulnya kok udah bagus ya. Nggak lama diperlihatkan juga mbak-mbak semok itu mempersiapkan pistol-pistolnya buat gawe. Dan dia pun langsung naik motor. Bentar, nggak dingin apa ya cuman pakai celana pendek naik motor kayak gitu? Jelasin dulu ya, mbak-mbak semok dan nenek gemoy ini adalah agen pembunuh bayaran yang bekerja untuk Badan Intelijen Independen Internasional dengan kode nama Capung. Di tengah jalan, mbak-mbak itu ditemanin sama mas-mas bule yang berkode nama Anjing Laut untuk menyerang sebuah bangunan. Dengan membawa smoke bomb, dia pun langsung tembak-tembakan dengan penjaga gedung itu. Pokoknya keren banget dah duar-duarnya. Singkat cerita, pas di dalam, Mbak Capung itu pun kehabisan amunisi. Jelas dong, lawannya bawa katana, dia pun juga ngeluarin katananya. Ya, walaupun pedangnya patah separuh sih. Pokoknya ini juga keren. Wush, jelep. Apalagi Mbak Capung itu juga pakai baju yang kurang bahan. Semakin membuat pergelutan duniawi ini semakin enak dipandang. Listen to me very carefully. Sialnya, agen Anjing Laut terkena tembakan. Karena tidak ingin informasinya bocor ke musuh, Mbak Capung pun langsung membunuh mas bule Anjing Laut. Dan langsung gelut lagi deh. Sesampainya di atas, ada hacker yang sedang meretas. Tetapi Mbak Capung ini berhasil menggagalkan pengiriman data itu dan merebut flash disk dari mulutnya Pak Hacker. Ternyata di bangunan itu juga banyak cewek-cewek yang disekap, yang rencananya akan dijual. Setelah misi selesai, Mbak Capung yang bernama asli Agni ini pulang ke kos-kosannya. Karena tadi kena sabetan katana, dia pun langsung pengen menutupin lukanya. Lah, pakai ganteker dong. Ini mbak-mbak semok nggak kenal namanya betadine sama plester apa ya? Gila, nggak ngilu apa tuh paha diganteker? Malam harinya tiba-tiba si Agni terbangun karena mimpi buruk. Karena gabut gak bisa bobok lagi, dia pun berubah menjadi musuhnya Gus Samsudin versi cewek. Fix Om suka nih film 10/10 kalau di awal film aja pemandangannya udah gendal-gendul kayak gini. Udahlah, intinya di meja bartender dia ketemu sama mas-mas ganteng. Karena gabut dia pun langsung godain mas-mas itu dan langsung main kucing tumpuk-tumpukan dong. Singkat cerita, pas sudah ngecerit di dalam, mas-mas itu pun pengen ngebungkus si Agni. Tapi pas kembali ke tempat bau amis itu, si Agni pun udah hilang entah kemana. Ternyata si Agni udah balik ke rumah, dia udah puas, makanya pulang. Namun di sini kita juga diperlihatkan ingatan Agni pada saat dia masih kecil dulu yang membuat dirinya menangis. Keesokan harinya, Hitler yang merupakan ketua dari ITF memerintahkan Agni untuk mengusut tuntas sindikat perdagangan manusia yang sedang mereka selidiki. Namun Agni langsung berubah ketakutan ketika mengetahui bila Hitler memerintahkan Agni mencari informasi itu di India. Dia sangat trauma karena punya pengalaman yang sangat buruk pas di India pas dia masih kecil. Dan dia pun tidak sudi lagi pulang ke India. Tetapi Hitler bilang, bila gembong sindikat perdagangan manusia yang sedang mereka incar itu diduga merupakan orang India yang bernama Rudavir dan istrinya Rohini. Intinya sih Hitler nggak mau tahu, pokoknya si Agni itu harus ke India
Nanti di India, Agni akan ditemani oleh informannya yang telah disiapkan oleh Hitler. Beberapa hari kemudian, India. Diceritakan informan Hitler yang di India bernama Fazal protes sama si Hitler karena agen yang dikirim malah cewek yang kelihatannya lemah. Padahal misi yang akan mereka lakukan sangat berbahaya. Nggak lama si Agni turun dari bis. Tiba-tiba ada para pencopet yang pengen nyopet si Agni. Lah edan, pembunuh kejam kok ya dicopet. Jelaslah si Agni langsung memplokoto para pencopet-pencopet itu. Melihat Agni yang ternyata bukan kaleng-kaleng, akhirnya si Fazal pun langsung kicep dan langsung bilang ke pencopet-pencopet itu untuk tidak mengganggu si Agni. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di rumahnya si Fazal. Di sana Agni juga nanya siapa para pencopet-pencopet itu. Kok mereka bisa pada nurut sama si Fazal? Fazal bilang kalau mereka adalah anak buah dari Bijru, bos preman di sana. Di sini Agni juga ingin lebih tahu tentang informasi dari Rudavir dari akarnya. Akhirnya si Faisal pun menceritakan asal muasal nama Rudavir menjadi penjahat paling berbahaya di India. 25 tahun yang lalu, diperlihatkan kereta pengangkut batu bara yang dicegat di jalan. Ternyata itu adalah ulah dari preman-preman kampung yang menjara batu bara itu. Kusir kereta jelas saja nggak membiarkan itu dong. Namun pas menangkap salah satu dari preman itu, ternyata itu adalah anaknya sendiri, si Rudavir. Sambil menodongkan pistol ke ayahnya sendiri, kalau dia itu mengambil haknya karena pertambangan batu bara membuat orang-orang di desa malah menjadi semakin miskin. Dan bangkainya, Ruda nggak segan-segan menembak ayahnya sendiri dengan kejam. Scene kemudian berpindah ke Ruda yang lagi baik-baik sama PSK Kamsi yang bernama Rohini. Itulah awal mula pertemuan Rohini dan Ruda. Diceritakan juga bila Rohini itu adalah orang yang sangat mencintai uang. Ibarat kata nih, terong ketemu bolongan, cocoklah mereka berdua. Mulai saat itu, Ruda dan Rohini pun bersatu untuk melakukan kejahatan. Mulai dari cuman kejahatan kecil sampai berkembang menjadi sebuah geng kriminal paling ditakuti di India. Kenapa geng mereka sangat cepat menguasai India? Karena Ruda terkenal dengan kekejamannya dan tidak pikir panjang untuk membunuh siapa saja yang menghalangi tujuannya. Sedangkan Rohini sangat lihai untuk mengatur bisnis kriminal yang mereka jalani. Semakin lama, kejahatan mereka pun semakin menjadi-jadi. Dari cuman sebuah geng biasa, berubah menjadi sindikat kriminal perdagangan manusia. Mereka kerap menculik anak-anak dan wanita India untuk dijual menjadi pelacur di Eropa. Tak lama diceritakan juga guru dari Ruda yang bernama Samsir. Namun karena selalu dimarahi terus sama si Samsir, suatu hari pada saat Samsir lagi cukuran, Ruda menyergap si Samsir. Aji gile main tembak aja nih orang. Intinya sih, si Ruda udah gak mau bekerja lagi di bawah bayang-bayang si Samsir lagi. Bujuk rambutnya dibakar cok. Karena ditembak dan dibakar ubun-ubunnya, Samsir pun menjadi lumpuh dan kepalanya pun korengan. Setelah tidak ada penghalang lagi, bisnis Rohini dan Ruda pun semakin berkembang. Bahkan mereka berhasil menguasai pertambangan batu bara ilegal dengan merebut dari mafia-mafia yang berkuasa. Gak cuman itu, Ruda juga terkenal dengan kekejamannya karena selalu membunuh semua lawan bisnisnya. Ciri khas Ruda adalah membunuh dengan menggunakan kapak geni 212. Dan mulai saat itu, keberadaan Ruda tidak diketahui. Dia hanya menjalankan bisnis haramnya dari balik bayang-bayang. Tapi pas lagi asik-asiknya cerita, tiba-tiba anak dari Fazal yang bernama Zaira pun terbangun. Melihat babinya bawa cewek ke rumahnya, nih bocil langsung pengen kenalan karena emang sih ibunya udah meninggal. Di sini Agni cuma kenalan formalitas aja dan langsung bertanya lagi soal Rudavir lagi. Fazal bilang untuk mendekati sindikatnya si Ruda, Agni bisa mendekati tangan kanan Rohini dulu yang punya hobi sabung orang secara ilegal. Nggak pakai lama si Agni udah menyamar aja menjadi seorang wartawan rambut kribil-kribil dan datang ke tempat sabung orang. Intinya sih, Agni yang tahu kalau si Khabib itu adalah orang yang narsis, langsung berpura-pura pengen meliput si Khabib dan petarungnya. Dan umpan pun disikat. Khabib setuju diliput kalau jagoannya menang sabung orang itu. Singkat cerita, sabung orang mas-mas yang cuma pakai kancur doang pun dimulai. Tapi sialnya, jagoannya si Khabib malah keok. Karena tahu dia nggak bisa mendekati si Khabib kalau jagoannya kalah, si Agni pun langsung mengeluarkan alat tulip James Bond yang langsung membuat jagoannya Khabib berubah menjadi hulek. Ya langsung menang dah tuh hulek perindapan. Setelah itu dengan lenjehnya si Agni langsung merayu si Khabib yang gila pujian. Jelaslah si Khabib langsung kelepek-kelepek dan menyerahkan HP-nya biar bisa difoto-foto sama si Agni. Tapi dia nggak tahu kalau si Agni langsung menyadap HP-nya si Khabib biar gampang memantau si Khabib. Keesokan harinya dari hasil penyadapan HP-nya si Khabib, diketahui bila Rohini sedang memesan gaun pesta dari desainer terkenal asal Pakistan yang bernama Fatimah. Melihat ini, si Agni pun ingin memanfaatkan momen itu untuk menyelidiki si Rohini. Keesokan harinya, Fatimah pun sampai di markasnya Rohini. Di sini diperlihatkan bila si Rohini itu sangat ngefans banget dengan karyanya dari Fatimah. Karena ngefans, dia pun menyuruh si Fatimah membuka cadarnya. Hustong, kok bukan Agni ya? Diperlihatkan juga di luar si Faisal mengendalikan drone capung
dari brosnya si Fatimah. Aduh, geli, jangan megang-megang selangkangan dong, geli tahu. Intinya pas Fatimah lagi ngukur-ngukur tubuhnya si Rohini, tuh capung robot muter-muter nyari petunjuk. Tapi sialnya, tuh capung kayaknya kurang makan, dia malah lemes dan jatuh ke lantai. Melihat tuh capung jadi-jadian rebahan di lantai, si Fatimah pun langsung berpura-pura batuk dan meminta air biar gak bengek. Dan si Fatimah pun langsung nyikat tuh capung pemalas. Sesampainya di markas, si Fatimah marah-marah sama si Fasal karena misi mereka hampir aja ketahuan. Tapi gimana ya, si Fasal emang gak bisa main drum gituan sih. Walah, ternyata si Agni toh yang nyamar jadi Fatimah. Sore harinya pas Agni lagi gawe, si Zaira tiba-tiba datang menyapa si Agni. Karena bocil kan ya, dia pun langsung mengajak si Ani buat main petak umpet di loteng. Aslinya si Agni mau ogah-ogah, tetapi karena terus dipaksa, dia pun ikut main petak umpet. Lah, ternyata si Agni senang juga main petak umpet. Tapi di tengah permainan, si Agni mengingat kenangan masa kecilnya pas dia bermain petak umpet bersama ayahnya. Karena hal itulah si Agni menjadi mewek dan sedih. Malam harinya Zaira pun memeluk si Agni karena tadi sore si Agni tiba-tiba mewek. Karena udah mulai sayang dengan si Zaira, Agni pun menyanyikan lagu Nina Bobo sampai si Zaira pules. Keesokan harinya data dari drone capung pun berhasil diekstrak. Di sini Agni menemukan sebuah koordinat yang menunjukkan koordinat Budapest, Hungaria. Di markas juga diperlihatkan bila si Hadler mempersiapkan penyadapan Rohini dengan menggunakan kancing kamera yang dipasang di gaun yang dikenakan oleh Rohini. Tak lama di sebuah hotel, Rohini menemui pedagang manusia dari Arab yang bernama Syah. Di sini Syah meragukan kredibilitas sindikat Rudafir karena tempo hari gudang Ruda di Eropa dibuat orak-arik sama agen rahasia. Tapi di sini Rohini bilang kalau Syah tidak perlu khawatir, dia tetap akan menyetok para cipik-cipik untuk dijual ketengan di Eropa. Karena Rohini berhasil meyakinkan Syah, Syah pun meminta pengiriman secepatnya untuk stok penjualan cewek-cewek di Eropa. Gak lama Birju yang merupakan tim pelaksana dari Rohini langsung ditugaskan untuk mengeksekusi pencarian mangsa. Singkat cerita diperlihatkan penangkapan wanita-wanita India dengan berbagai macam metode. Ada yang diculik di jalan, ada yang diculik di klinik dokter, ada juga yang lagi enak-enak tukeran iler sampai kelomoh-kelomoh, diculik dong, dan si cowok dieksekusi. Pokoknya para cewek-cewek dari yang masih bocil sampai yang udah tua dimba juga sama timnya Birju. Singkat ceritanya lagi, para cewek-cewek itu pun diselundupin untuk dibawa ke Eropa. Di lain tempat, Fasal mendapatkan informasi dari anak buah Birju soal penyelundupan cewek-cewek India. Dan juga ada informasi soal pengiriman cewek-cewek PSK yang akan dikirim ke tambang batu bara milik si Rudafir. Dari informasi itu, Agni pun ingin segera bergerak. Namun di sini Fasal meminta si Agni untuk tidak bergerak secara gegabah karena keselamatan dia dan Zaira akan ikut terancam. Di sini Agni menyuruh Fasal dan Zaira untuk pergi untuk bersembunyi saja, gak usah ikut-ikutan. Namun Fasal menceritakan, bila dia itu tidak bisa pergi, ternyata si Fasal ini adalah mantan napi yang dibebaskan oleh Hadler untuk menjadi informannya. Kalau dia menolak tugas, maka dia akan dijebloskan lagi ke penjara dan si Zaira akan dimasukkan ke panti asuhan. Karena udah sayang banget sama si Zaira, Agni pun menjamin kebebasan si Fasal untuk pergi bersama si Zaira. Jelas dong, Fasal seneng banget bisa hidup tenang dengan Zaira. Tak lama si Agni pun berpamitan dengan Zaira. Dia pun meminta Zaira untuk hidup bahagia bersama ayahnya. Keesokan malamnya diperlihatkan bila Rohini sedang menyortir para cewek-cewek penghibur untuk ditempatkan di tambang batu bara. Namun pas ngeliat si Agni yang menyamar, dia langsung kagum. Karena tumben-tumbenan nih ada cewek botoh semi bule yang ikut dikirim ke sini. Tak lama kemudian diperlihatkan sebuah pertambangan batu bara yang dijaga ketat oleh sindikat Rudafir. Di dalam juga diperlihatkan bila pekerja di tambang ingin wik-wik sama si Agni. Ya udah tahu kan nasib tuh mas-mas, langsung KO lah. Nggak usah pakai babi bu, si Agni pun langsung mencoba menyusup ke tambang itu untuk mencari informasi. Sialnya pas lagi menguping pembicaraan penting, dia malah kegap sama si Khabib. Karena Khabib telah mengenali dirinya, Agni pun langsung gelut dengan si Khabib. Untungnya si Agni berhasil membunuh si Khabib. Karena kematian Khabib itulah, Rohini pun menjadi marah besar. Dia pun membunuh satu persatu PSK di sana agar mengaku siapa yang membunuh si Khabib. Karena ketakutan dibunuh, ada salah satu cewek yang bilang kalau cewek yang hilang itu adalah cewek blasteran bule. Karena hal itulah, Birju mencari info dari mana tuh cewek bule bisa masuk ke rombongan. Dan diketahuilah bila Agni itu dimasukin oleh si Fasal. Singkat cerita, Fasal dan Zaira pun diinterogasi sama si Rohini. Bujuk, ditembak seenak jidatnya aja nih mama. Intinya si Fasal suruh ngaku siapa cewek yang membunuh si Khabib. Namun karena terus mengelak, Rohini mengancam akan membunuh si Zaira. Karena hal itulah Fasal menceritakan hal yang sebenarnya. Setelah itu, Fasal pun langsung dibunuh oleh si Rohini di depan matanya si Zaira. Lah, Zaira, kok aduh kasihan. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan bila si Agni menemui si Hadler. Agni sudah yakin bila Rudafir itu saat ini bersembunyi di tambang.
Karena Agni sudah yakin, Hadler pun menyuruh si Agni untuk bersiap menyerbu tambang itu agar bisa membunuh si Rudafir. Singkat cerita, Agni pun langsung mempersiapkan senjata-senjatanya. Tapi kali ini Agni gak sendirian, dia ditemani oleh tim bentukan Hadler untuk menyerang. Namun tanpa mereka ketahui, di pertambangan Rudafir ternyata sudah tahu tentang hal itu. Dia pun langsung memberikan pidato kepada anak buahnya agar mempertahankan benteng mereka itu. Dengan senjata lengkap, para pengikutnya pun terbakar semangatnya. Dan benar aja, pada saat timnya Agni memasuki lokasi tambang, koneksi di markas pusat tiba-tiba langsung menghilang. Pas Kondi sudah mulai panik, tiba-tiba mobil yang dikendarai timnya Agni itu meledak satu persatu. Alhasil terjadilah tembak-tembakan epik antara Agni dan anak buah dari Rudafir. एक्सट्रैक्शन पॉइंट की तरफ आगे बढ़ो। Namun walaupun jagoan sih ya, timnya Agni pun harus dibantai satu persatu karena mereka kalah jumlah dan kalah persenjataan. Nggak cuma di pertambangan yang terjadi baku tembak, ternyata di markas pun orang-orang Rudafir menyerang markas rahasia itu sehingga banyak agen yang tewas di pertempuran itu. Di sini tak hanya anak buahnya saja yang berperang, Ruda pun ikut join mabar dengan menggunakan kapal geni 212 andalannya. Sialnya setelah berjam-jam berperang, si Agni kehabisan amunisi. Di saat diberondong peluru itulah, Birju langsung menghentikan baku tembak itu. Dia pengen ngerasain duel one by one dengan si Agni. Ya udah deh, gelutlah mereka. Lihat aja sendirilah, gelut masa diceritain. Intinya setelah gelut yang sangat epik, Birju pun kalah dan matanya juga cowal satu karena dibejek-bejek sama si Agni. Namun pas Birju udah kalah itu, si Agni langsung dipelekoto sama anak buahnya si Ruda. Gak cuman itu, si Birju pun menujulupkan belatinya ke Agni yang sudah tidak berdaya. Namun pas Agni sudah sakratul maut, ada agennya Agni yang terbakar dan dia malah masuk ke gudang dinamit yang jebloklah semuanya. Setelah Agni sudah tidak berdaya lagi, Rudafir pun keluar. Sambil memangku Agni, Ruda menyanyikan lagu Nina Bobo. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Namun ketika mendengar nyanyian si Ruda, Agni pun flashback ke masa kecilnya dulu. Diperlihatkan bila si Agni kecil sedang bermain petak umpet dengan ayahnya. Namun pas Agni lagi ngumpet, tiba-tiba ada orang yang datang ke rumahnya itu. Dan tiba-tiba juga terdengar suara tembakan. Pas Agni mengecek, ayahnya telah mati bersimbah darah. Dan muncullah sosok pria tegap yang ternyata itu adalah si Rudafir. Melihat Agni, Ruda yang emang psikopat ini menyanyikan sebuah lagu Nina Bobo, sama persis seperti apa yang dia nyanyikan sekarang. Setelah itu, Ruda pun langsung menembak si Agni tepat di jantungnya. Karena kegagalan misi yang menewaskan belasan agen, Hadler pun dimintai pertanggungjawabannya, dan misi penyerbuan Rudafir pun dipending. Di sini juga dinyatakan bila si Agni telah tewas terbunuh di pertempuran semalam. Ketika melihat berkas dari Agni, Hadler pun flashback ke masa pertama kalinya dia bertemu dengan si Agni. Dulu pada saat semua keluarga Agni telah dibunuh oleh Rudafir, si Agni ini dititipkan panti asuhan. Namun pihak panti kewalahan karena si Agni itu selalu terlihat marah dan selalu berdendang lagu Nina Bobo seperti yang dinyanyikan oleh Rudafir. Karena trauma yang amat sangat, Agni kecil tidak bisa mengingat siapa yang membunuh orang tuanya. Karena iba dengan si Agni, Hadler pun berniat merawat si Agni. Akan tetapi, Hadler tidak membesarkan Agni selayaknya mengadopsi anak. Dari kecil, Agni sudah dilatih teknik membunuh untuk mempersiapkan dirinya menjadi pembunuh berdarah dingin. Tak hanya itu, Agni juga diajari teknik merayu dan berlatih menjadi wanita penghibur demi bisa menjalankan misinya dengan baik. Di tempat lain diperlihatkan bila Rudafir dan Rohini menjadi sedikit kerepotan karena Agni tempat persembunyian mereka ketahuan pemerintah India. Karena hal itu jugalah agen-agen resmi India mulai memburu Rudafir dan Rohini. Tahu posisinya sudah tidak aman, Rohini pun menyarankan Rudafir bersembunyi dulu di Eropa dan biar dia saja menjalankan bisnis dari India. Sedangkan di sebuah tempat rahasia diperlihatkan bila Agni ternyata masih hidup. Walaupun tubuhnya udah bolong-bolong dan jantungnya juga udah diserempet sama peluru. Dengan keajaiban film India yang selalu membuat Om takjub, si Agni pun masih hidup dan diberikan keselamatan. Beberapa hari kemudian si Agni pun siuman.
Di sini Hadler langsung memberitahu bila si Rudavir sekarang menghilang, sedangkan Fasal ditemukan tewas ditembak dan Zaira hilang entah kemana. Hadler juga menyuruh si Agni memulihkan dirinya saja dan tidak perlu memikirkan Ruda lagi. Namun si Agni merasa dia ingin membalaskan dendam atas kematian orang tuanya dan dia juga ingin mencari tahu di mana Zaira sekarang berada. Tetapi apalah daya, saat ini semua kehebatan Agni seperti tertelan bumi. Dia menjadi tidak bisa mengendalikan tubuhnya untuk bertarung. Sampai suatu hari, tiba-tiba alat pelacak yang ditaruh di gelangnya si Agni menyala sendiri. Di sini Agni baru sadar bila gelang pelacak itu ternyata telah diberikan kepada Zaira tempo hari. Karena hal itulah Agni berniat berlatih kungfu biar dia bisa menyelamatkan Zaira dari penjahat yang nakal. Singkat cerita, pada saat sudah siap, Agni pun kembali ke dunia bunuh-membunuh. Gak pakai lama, Agni langsung menyerang lokasi sinyal GPS itu berasal. Ternyata di sana ada Birju yang sekarang jadi bajak laut. Bangke, satu matanya juga ditusuk lagi dong. Di dalam diperlihatkan bila Rohini sedang menelpon Rudavir yang sekarang rambutnya udah putih-putih kayak gitu. Gak lama si Agni pun muncul. Dia menanyakan di mana Zaira berada. Bangkeknya, ternyata gelangnya si Agni itu malah dipakai sama Tante Rohini. Dengan entengnya Rohini juga bilang kalau Zaira kelak menjadi pelacur yang sangat terkenal. Agni jelas saja marah dong. Tapi walaupun Agni menembak buat nakut-nakutin, si Rohini mah gak gentar. Nah, pas Rohini mengambil pistol, si Agni langsung mengheadshot Rohini dengan keren. Duh, om kok puas ya? Gak lama HP-nya Rohini pun berdering. Pas diangkat, ternyata itu adalah si Ruda. Jelaslah Ruda langsung kaget pas si Agni bernyanyi Nina Bobo. Mengetahui itu, si Zaira pun langsung disuruh masuk karena si Ruda tahu bila si Zaira itu sangat berarti untuk si Agni. Sepulang dari gawe, Agni meminta Hadler untuk mengirimnya memburu Rudavir lagi. Namun di sini Hadler tidak bisa mengajukan misi khusus lagi ke atasan. Ya secara Agni itu sudah dinyatakan mate. Namun demi Agni, Hadler pun mempersilahkan Agni untuk pergi. Singkat cerita, Agni pun sampai di Budapest. Dia pun meminta bantuan agen lokal untuk mencari keberadaan si Rudavir. Pak Bule itu bilang dia nggak bisa menemukan si Ruda, namun dia tahu keberadaan si Syah, rekanan si Ruda. Nggak pakai lama, si Agni menyamar menjadi mbak-mbak bule seks Syah dan datang ke sebuah klub elit. Wah, bagus ya, bisa melenuk gendal-gendal gitu. Karena melihat keseksian si Agni yang gendal-gendil, Syah pun tertarik dengan si Agni. Singkat cerita, dia pun dibawa ke sebuah ruangan oleh si Syah, ditemenin 2 bodyguardnya yang cuma pakai kotang doang. Ketika udah pengen digenjot sama si Syah, si Ani masukin pil tidur buat si Syah. Namun si Syah mah nggak goblok, dia pun menolak minum dan pengen ngedogi dari belakang. Sialnya si Agni langsung pingsan pas disambit sama bodyguardnya si Syah. Gak lama di sebuah ruangan kosong, si Syah langsung menyuruh bodyguardnya buat lah om kirain grepe-grepe, jebulnya malah digebukin. Karena Agni itu jagoan kan ya, dengan mudahnya dia berhasil melepaskan dirinya dan menghajar bodyguardnya si Syah. Gak lupa si Syah juga ditembak kantong menyannya. Pas ditanyain di mana si Rudavir, Syah bilang kalau dia juga nggak tahu keberadaan si Ruda. Lah, langsung dibuat entet dong. Di tempat lain, di tempat persembunyiannya si Ruda, terlihat si Ruda ditemani oleh Zaira. Di sini Ruda berkata bila dia akan membunuh Zaira dengan si Agni. Namun Ruda bilang kalau Zaira ingin menyelamatkan si Agni, dia harus membantunya. Di sini Ruda juga memberikan sebuah earphone kepada si Zaira. Keesokan harinya si Agni pun mabuk di bar karena nggak nemu-nemu si Zaira. Tapi pas dia lagi mabuk itu, dia melihat bayangan si Zaira. Bukan bayangan ternyata. Jelaslah si Agni langsung mengejar si Zaira sampai di sebuah tempat sepi. Di sini Agni pun senang banget. Tetapi tiba-tiba si Zaira melepaskan earphone-nya dan dia pun langsung berlari lagi. Nih bocah hobinya emang lari-larian terus apa gimana sih ya? Singkat cerita, Agni pun dibawa ke sebuah ruangan. Di dalam sana juga diperlihatkan bila si Ruda lagi bermain piano. Nggak pakai banyak cang-cincong, si Agni pun langsung gelut sama si Ruda. Pokoknya keren nih film gelutnya. Tetapi namanya bos terakhir kan ya, si Ruda pun bukan kaleng-kaleng coy. Si Agni pun langsung babak belur di palokoto sama si Ruda. Namun karena si Agni itu bagaimanapun adalah peran utama, masa iya ya kalah? Agni pun langsung menyerang balik dan so pasti gelut lagi lah.
Intinya sih, di atas loteng Agni berhasil mengikat si Ruda. Di sini Ruda pun bilang kalau mereka hanyalah pion dari orang yang mengendalikan mereka, seolah-olah mereka adalah tali. Jelaslah si Agni jadi penasaran, tapi sialnya si Ruda malah menyerang pakai besi. Malah dia yang ketusuk besinya. Akhirnya Ruda pun mati sebelum menjelaskan siapa dalang dari balik ini semua. Beberapa hari kemudian diperlihatkan bila si Agni berhasil selamat. Di sampingnya juga sudah berdiri si Hitler yang sangat mengkhawatirkan si Agni. Bahkan di sana juga sudah ada si Zaira yang berhasil diselamatkan. Sebelum pergi, Hitler berkata misi Agni telah tuntas. Dia juga bilang akan merawat si Zaira seperti dia merawat si Agni. Hitler juga berkata tali akan terjalin lagi. Mendengar kata-kata si Hitler, Agni pun mulai menyadari sesuatu. Dia pun mulai menghubung-hubungkan semua ini dengan si Hitler. Beberapa hari kemudian, akhirnya Agni menyadari bila bilang dari semua masalah ini adalah si Hitler itu sendiri. Ternyata Hitler itu merencanakan semua ini semenjak dari awal. Dan si Rudavir dan Rohini itu ternyata adalah pion dari si Hitler. Di sini akhirnya diketahui bila orang tua Agni itu adalah agen rahasia di bawah Hitler juga. Namun pada saat Agni lahir, orang tua Agni tidak mau menjalankan misi lagi dan ingin hidup damai. Karena tidak ingin rahasianya terbongkar, Hitler pun menyuruh si Ruda yang saat itu masih sebagai pimpinan geng biasa untuk membunuh orang tuanya si Agni. Langsung dibunuh dong. Aduh, keren banget di film. Dan filmnya pun berakhir dengan si Agni hidup bahagia bersama si Zaira. Wow, gimana film ini sob menurut kalian? Semoga menghibur ya. Jujur li, film ini adalah film action yang paling gak lebay untuk ukuran film India. Keren dah. So gitu dulu aja ya, Om Rewaks pamit dulu. Sampai jumpa di video Om yang lain. Terima kasih sudah menonton dan Pirmilatihin.